Haleluya. Saya percaya pagi hari ini saudara bersukacita, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bisa berkata amin? Dan saya yakin juga yang ada di rumah tidak sempat ibadah di gereja pagi hari ini juga mereka juga bersukacita. Bisa berkata amin? Puji Tuhan. Mari kita membuka Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-10. Saya berbicara dari hal belajar dari Zakeus. Belajar dari Zakeus. Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 10. Kita akan bacakan secara bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat 2, saya 3, saudara 4, atau dengan kata lain saya ayatnya yang ganjil, saudara ayatnya yang genap. Lukas pasal 19 ayat 1 saya bacakan, saudara ayat 2. Zakeus dengan perikop dalam Alkitab Zakeus. Ayat 1. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu mengejar pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku untuk diberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bisa berkata amin. Nah, saudara-saudara, dari perikop ini kita belajar bahwa Zakeus begitu percaya kepada Tuhan, dan Alkitab mencatat dia menerima Yesus untuk menumpang di dalam rumahnya, karena Yesus berkata, Zakeus segera turun karena aku mau menumpang di dalam rumah. Perhatikan, kita belajar dari Zakeus. Profil Zakeus, pertama, pekerjaan Zakeus adalah pemungut cukai. Itu pekerjaan. Kedua, Zakeus itu orang kaya dari hasil pajak, menagih pajak. Dia pemungut cukai, atau kata lain penagih pajak, orang itu kaya dari hasil menagih pajak. Tapi profil yang ketiga, posturnya, badannya pendek. Itu Zakeus. Nah, inilah profil dari Zakeus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Kata pemungut cukai artinya pemungut pajak. Dengan kata lain, Zakeus seorang pemeras orang miskin. Zakeus menjadi kaya dari hasil pemerasan, sehingga ia dikatakan orang berdosa. Itulah keadaan Zakeus. Tetapi kita melihat dari ayat selanjutnya, Yesus berkata kepada Zakeus, Zakeus, segera turun. Hari ini aku menumpang di dalam rumahmu. Ini Zakeus ya, kesehariannya dia penagih pajak. Zakeus adalah seorang kepala pemungut cukai di Yerikho. Pemungut cukai didapatkan dengan cara tender. Ya, pemungut cukai dijauhi oleh masyarakat karena dianggap pengkhianat dan pencuri. Konon Zakeus adalah pertobatan yang menjadi uskup pertama di Kaisarea. Ini Zakeus. Dia menagih pajak, pemungut cukai. Nah, ya ini Zakeus di atas pohon.
Yesus berkata, Sakeus, segera turun. Karena hari ini aku akan menumpang di dalam rumahmu. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi sebuah keanehan terjadi, yaitu Tuhan Yesus datang menumpang di rumah Sakeus. Dan Tuhan Yesus mengatakan hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 5 dan ayat 9. Jadi di situ terjadi keselamatan yang begitu cepat. Sakeus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Nah saudara-saudara, Lukas 9:10 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bisa berkata amin. Sebuah hal yang sangat kontradiksi dengan kehidupan manusia hari-hari ini. Manusia cari orang benar, tetapi Yesus mencari orang yang berdosa. Dia bertemu dengan Sakeus dan dia menumpang di rumah Sakeus dan akhirnya Sakeus diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar hal apakah yang kita belajar dari Sakeus? Bukankah dia adalah orang berdosa? Mengapa kita harus belajar dari Sakeus? Bukankah dia orang berdosa? Mengapa Yesus datang dan menumpang di rumah Sakeus, orang berdosa? Dan mengapa terjadi keselamatan di rumah Sakeus? Ada banyak pertanyaan terjadi dalam perikop ini. Orang-orang di sekitar itu berkata, dia orang berdosa. Kenapa Yesus datang menumpang di rumahnya? Bukankah dia orang berdosa? Nah kita ingin belajar dari Sakeus. Saudara-saudara, apa yang membuat Yesus tertarik kepada Sakeus dan menumpang di rumah Sakeus? Apa yang membuat Yesus tertarik? Kita rindu pun Yesus tertarik atas kehidupan kita. Bisa berkata amin. Kalau kita menarik perhatian Yesus atau Yesus tertarik atas hidup kita, saya percaya di sini terjadi keselamatan dan diberkati. Kita diberkati. Bisa berkata amin. Nah, apa yang membuat Yesus tertarik kepada Sakeus? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama, Sakeus memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Yesus. Yang pertama kita belajar dari Sakeus, karena Sakeus memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau saudara membaca ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Di situ dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Sekalipun postur tubuhnya, badannya pendek, tapi itu tidak menghalangi Sakeus memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau kita mau diberkati Tuhan, terjadi keselamatan dalam rumah tangga kita, terjadi keselamatan dalam usaha kita, terjadi keselamatan dalam pribadi kita, kita harus rindu. Ada kerinduan besar untuk Tuhan. Bisa berkata amin. Rindu kepada Tuhan. Sakeus begitu rindu kepada Yesus. Dia ingin melihat. Dia tidak bisa melihat karena badannya pendek. Orang banyak mengelilingi Yesus. Akhirnya dia naik di atas pohon karena kerinduannya, sehingga dia diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan Mazmur 42 ayat 2, Yeremia 29:12-14 berkata begini. Mazmur 42 ayat 2, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah kerinduan kepada Allah. Pemazmur berkata, aku haus kepada Allah. Orang yang haus kepada Allah, tentu dia rindu kepada Tuhan. Orang yang rindu kepada Tuhan, dia haus, ingin melihat, ingin menemukan siapa Yesus yang sebenarnya. Haleluya. Jiwaku haus.
Biarlah dalam hidup kita terjadi kerinduan kepada Yesus. Rindu berjumpa dengan hadirat Tuhan. Rindu beribadah kepada Tuhan. Orang yang rindu beribadah kepada Tuhan, orang yang rindu berjumpa dengan hadirat Tuhan, di sana ada keselamatan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan Sakeus yang pertama kita belajar, dia begitu rindu ingin bertemu dengan Yesus. Yeremia 29 ayat 12-13, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kerinduan, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, berbicara kerinduan. Orang yang rindu, jemaat Tuhan yang rindu, setiap umat Tuhan yang rindu untuk cari Tuhan, pasti dia menemukan Tuhan. Kalau Tuhan sudah kita temukan, di sana ada berkat demi berkat. Haleluya. Sakeus rindu banget dia sama Tuhan. Biarlah ini menjadi bahagian kita. Kita juga rindu selalu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rindu dengan Tuhan. Yeremia 19, aku akan, orang yang rindu, lihat, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaan. Ketika kita rindu kepada Tuhan dan kita menemukan Tuhan, Alkitab berkata, aku akan memulihkan keadaanmu, mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat di mana kamu akan kucerai mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ada pemulihan demi pemulihan, ada berkat demi berkat terjadi, ada pemulihan keluarga, ada pemulihan ekonomi terjadi ketika kita bisa menemukan Tuhan dan rindu kepada Dia. Haleluya. Itu rahasia yang pertama kita belajar dari Sakeus. Dia begitu rindu sama Tuhan. Badannya pendek tidak bisa menghalangi dia. Akhirnya dia naik di atas pohon untuk melihat Yesus. Karena dia begitu rindu kepada Yesus. Yang kedua, belajar dari apa? Dari Sakeus. Bagi Sakeus, keselamatan adalah skala prioritas. Yang kedua, bagi Sakeus, keselamatan adalah skala prioritas. Coba baca ayat yang keempat. Ayat 4. Ayat 4 berkata begini, maka berlarilah ia. Lihat. Berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia berlari. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dia begitu semangat, dia berlari. Kenapa? Bagi Sakeus, keselamatan adalah skala prioritas. Amin. Makanya saya mengambil keputusan untuk minggu ini mengadakan baptisan air untuk jemaat yang belum dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Saya sudah kasih pelajaran mereka kemarin. Karena keselamatan itu adalah skala prioritas. Seorang gembala sidang, kalau tidak memperhatikan keselamatan umatnya, mau jadi apa umatnya? Harus diperhatikan. Yang belum dibaptis harus baptis. Bisa berkata amin? Hari ini kurang lebih ada 8 orang yang mau dibaptis. Saya percaya karena ini skala prioritas. Sakeus, bagi Sakeus, keselamatan adalah skala prioritas. Makanya dia berlari, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Karena keselamatan itu hal utama bagi Sakeus. Haleluya. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Cari dulu keselamatan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya pasti akan ditambahkan. Coba perhatikan,
Kisah 4 ayat 12. Berkata begini, Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagi Sakeus tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan dia. Makanya dia berlari, dia naik di atas pohon ara. Karena bagi dia keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Skala prioritas utama. Makanya dalam bergereja, dalam berjemaat, selamat itu nomor 1. Haleluya. Selamat itu nomor 1. Cari Tuhan itu nomor 1. Kalau kita cari Tuhan nomor 1, semua ditambahkan. Haleluya. Mari belajar. Ini di tengah-tengah COVID begini. Saya kemarin dapat telepon dari pengusaha semen Holcim, distributor Kalimantan, yang tinggal di Kalimantan Timur. Dia berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, hari-hari ini, dulu itu dia bilang pengusaha itu andalkan duit, andalkan modal. Tetapi hari ini dia bilang pengusaha itu andalkan lutut. Kalau nggak andalkan lutut, habis. Kalau kita andalkan Tuhan, utamakan Tuhan, semuanya pasti beres. Bisa berkata amin. Haleluya. Kisah pagi dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Makanya Bartimeus semangat. Dia berlari, dia naik di atas pohon. Karena bagi dia keselamatan itu nomor 1. Haleluya. Makanya Anda bisa berbahagia kalau anak Anda hari ini dibaptis. Karena itu karya keselamatan yang Tuhan berikan. Ya. Lukas 9 ayat 24-25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya, ada banyak orang takut karena corona tidak mau ke gereja. Alkitab katakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Bisa berkata amin. Tidak usah takut corona. Saya percaya kalau kita cari Yesus, semua Tuhan lindungi kita. Bisa berkata amin Bapak Ibu. Nah, kemudian apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, harta kekayaan? Apa gunanya punya duit yang banyak, tetapi pada akhirnya dia binasa dan dirinya sendiri rugi? Ngapain kita enak-enak di dunia banyak uang, tapi akhir hidup kita neraka kekal? Makanya bersyukur kalau saudara hari ini banyak uang, diberkati, dan saudara juga punya Yesus. Bisa berkata amin. Itu luar biasa. Ya, Sakeus begitu memprioritaskan keselamatan. Yang kedua itu, Sakeus adalah orang yang memiliki kerinduan yang besar untuk meraih kehidupan kekal. Jadi dia begitu rindu, kerinduan besar untuk meraih kehidupan kekal. Untuk berhasil dalam kehidupan harus disertai kerinduan besar melalui perjuangan dan kesempatan. Itu Sakeus. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang rindu datang kepadanya. Enggak mungkin Bapak Ibu, kalau saudara cinta Tuhan, rindu cari Tuhan, enggak mungkin enggak diberkati, pasti diberkati. Haleluya. Tidak ada cerita orang yang rindu Tuhan, cinta Tuhan, kemudian enggak diberkati, itu enggak ada. Yang adalah orang rindu, orang cinta Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti hidupnya diberkati. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar apa dari Sakeus? Sakeus seorang pejuang yang pantang menyerah. Lihat. Hal apa yang kita belajar dari Sakeus? Yang ketiga, Sakeus seorang pejuang yang pantang menyerah. Ayat 4 di situ, ayat 3 dan 4. Kita ulangi lagi. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus akan lewat di situ. Dia seorang pejuang yang pantang menyerah.
Seharusnya kan dia menyerah. Alah, nggak usah dah. Terlalu banyak itu orang, aku nggak bisa nembus ke dalam. Tapi dia nggak pantang menyerah. Dia berlari, dia naik di atas pohon ara. Karena dia seorang pejuang yang pantang menyerah. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang suka berjuang, pantang menyerah dalam berusaha. Bisa berkata amin? Makanya Alkitab berkata, kalau orang malas jangan kasih makan. Tapi kalau orang pejuang pantang menyerah, saya percaya saudara pasti diberkati. Karena Tuhan memberkati tangan yang rajin. Tuhan tidak memberkati tangan yang malas. Seorang yang pantang pejuang, dia pantang menyerah, pasti diberkati. Saya banyak mendengarkan kesaksian dari jemaat. Memulai dengan sekian kilo emas, ya, dengan kecil, taburan-taburan kecil. Sekarang mereka diberkati Tuhan luar biasa. Memulai dari hal yang kecil, sekarang sudah punya rumah mewah, punya warung. Haleluya. Ibu Deborah ini saya tahu persis bersama mantu. Wah, dulu memulai dari kecil, rumahnya pun masih pinjam kontrak. Sekarang sudah punya rumah, punya warung Aden. Makanya saudara kalau lapar makan di warung Aden, pasti dapat kepentingan dari Ibu Deborah. Haleluya. Haleluya. Pantang menyerah. Seorang pejuang dan pantang menyerah pasti diberkati Tuhan. Ibu Deborah anaknya sudah sarjana nomor 1. Sekarang anaknya nomor 2 sudah kuliah di luar negeri, di luar daerah. Ya, seorang pejuang tidak kenal putus asa. Tidak kenal menyerah. Hal itu terbukti. Sekali postur tubuhnya pendek untuk bisa melihat Yesus, dia harus mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara. Artinya keselamatan diperoleh oleh orang-orang yang tinggi, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak putus asa, orang-orang yang tidak menyerah. Pasti dia diselamatkan. Tapi kalau anak itu malas, tidak akan melihat berkat-berkat Tuhan. Kalau salah sedikit mundur. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya paling tidak suka melihat pendeta itu maju mundur kayak sapi ini aja. Jangan mundur, jangan menyerah. Pasti ada berkatnya, pasti kita bertemu dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, perhatikan Ibrani 12 ayat 3-4 berkata begini. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bertahan. Ini Yesus yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yesus untuk menyelamatkan kita, Dia harus naik di atas kayu salib. Dia korbankan nyawanya. Seharusnya dia sebagai Allah, dia bisa menghindar. Buktinya apa? Ketika dia ditangkap, ada seorang murid memotong telinganya Malkus, putus telinganya. Saat itu Yesus langsung sembuhkan, nyambung ulang telinganya. Dia maha kuasa. Dia bisa saja menghancurkan orang-orang yang menangkap dia di sini. Tapi dia gak mau. Kenapa? Karena dia sedang berjuang menyelamatkan saudara dan saya di atas kayu salib. Bisa berkata amin. Makanya kita peringati perjamuan kudus pada pagi hari itu. Perjuangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Makanya ingatlah selalu akan Dia. Dia yang sudah sampai mencucurkan darahnya untuk berjuang menyelamatkan kita. Saya percaya warisan inilah yang harus menjadi bahagian kita. Kita adalah jemaat pejuang, jemaat yang pantang menyerah. GPDI Yesus Jemaat pantang menyerah. Maka saya percaya kita akan diberkati. Haleluya. Kok kalau udah menyerah, dari dulu kan tidak menyerah. Tekanan demi tekanan, gereja dibom, gereja mau dibakar. Tapi hari ini bukti Tuhan baik kepada orang yang pantang menyerah. Bisa berkata amin? Haleluya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah.
Dan dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi lelah kita tidak pantang menyerah, berjuang terus, giat terus, maka jerih lelah kita tidak sia-sia, pasti diberkati dan kita masuk surga kekal selama-lamanya. Amin. Roma 8:35-37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini murid-murid Rasul Paulus. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau keberlanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Paulus tiap hari dalam bahaya maut, bahaya pedang, bahaya orang-orang yang menganiaya dia. Tapi dia berkata, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia tetap berjuang karena dia begitu mengasihi Tuhan. Bisa berkata amin? Orang yang suka mengasihi Tuhan, saya yakin Tuhan kasihnya berlimpah-limpah bagi orang. Haleluya. Kadang-kadang kita harus melalui banyak tantangan, tetapi kita harus menyadari bahwa untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan harus disertai dengan ketekunan supaya tidak kandas di tengah jalan. Harus tekun, jangan menyerah. Untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan, itu harus disertai dengan ketekunan supaya tidak kandas di jalan. Mengapa terkadang kandas di jalan? Karena kita tidak tekun. Kita sudah menyerah. Orang yang tidak menyerah, dia pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Yang keempat, apa yang kita belajar dari Sakeus? Sakeus menerima tawaran anugerah Allah. Dia tidak menolak tawaran anugerah Tuhan. Tetapi Sakeus menerima tawaran anugerah Allah. Ayat 5 dan 6 berkata begini. Coba ayat 5 dan 6 berkata begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di dalam rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus tidak berkata, gak mau Tuhan, gak mau. Dia gak berkata begitu. Ketika Yesus berkata, Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di dalam rumah. Tapi Sakeus berkata, dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus menerima tawaran anugerah Allah. Yesus beranugerah dalam hidup kita. Tuhan itu beranugerah, memberkati kita, mengaruniakan anugerahnya kepada kita untuk kita diberkati. Terima tawaran Tuhan, jangan tolak. Haleluya. Saya heran, ada jemaat kalau didatangi pendeta tidak mau. Padahal itu hamba Allah, malaikat Tuhan yang datang. Sakeus tidak nolak loh. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya, dia terima tawaran itu. Haleluya. Maka terjadi keselamatan di situ. Haleluya Bapak Ibu. Nah, lihat, Tuhan Yesus selalu menawarkan anugerahnya, keselamatan kepada kita. Jika kita merespon anugerah yang Tuhan tawarkan, pasti hidup kita diberkati dan diselamatkan. Tuhan tidak pernah memaksa orang yang nggak mau. Tuhan selalu menawarkan, mau nggak? Mau nggak? Mau nggak didoakan? Mau nggak diberkati? Ayo kita doakan. Ayo ibadah. Selalu tawaran itu ada. Nah, kalau kita respon tawaran dari Tuhan, dari hamba Tuhan yang mendoakan saudara, saya yakin kita pasti diberkati dan diselamatkan. Jangan tolak. Sakeus menerima tawaran anugerah. Ya. Tuhan Yesus selalu menawarkan anugerah keselamatan kepada kita. Jika kita merespon anugerah yang Tuhan tawarkan, pasti hidup kita diberkati dan diselamatkan. Perhatikan Matius 11 ayat 28 berkata begini. Ini tawaran Tuhan. Marilah kepadaku. Lihat. Ini Tuhan menawarkan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Untuk beban kita menjadi ringan, masalah kita menjadi ringan, beban kita menjadi ringan, Yesus mengundang, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu undangan, tawanan. Jangan tolak undangan Tuhan. Mari kepadaku, ayo ke gereja, ayo beribadah kepada Tuhan, ayo berdoa kepada Tuhan. Itu tawaran Tuhan. Orang yang menerima tawaran itu, maka jiwanya akan mendapat ketenangan. Bebannya pasti akan jadi ringan. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima tawaran Tuhan. Jangan tolak tawaran Tuhan. Yohanes 5:6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun selamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya. Ada seorang sudah 38 tahun sakit di tepi kolam Bethesda. Karena kalau malaikat tiba-tiba menggoncangkan kolam Bethesda itu, air kolam Bethesda, maka orang yang pertama terjun di kolam itu pasti sembuh. Tetapi karena ini orang lumpuh, dia nggak bisa berebut pertama. Dia baru mau gesek-gesek ke sana, orang sudah dahului. Makanya dia 38 tahun sakit di kolam Bethesda. Tapi Yesus datang menawarkan, maukah engkau sembuh? Akhirnya dia menerima tawaran itu. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Jangan tolak tawaran Tuhan. Kalau ada undangan ibadah, Pak Gembala, Ibu Gembala, WA, ayo ke gereja, ayo beribadah. Respon itu, karena itu adalah berkat. Haleluya. Yohanes 6:3-5. Maka kata mereka kepada Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada manusia. Kata Yesus padanya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi dia. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Untuk kita diberkati, dikenyangkan, dipuaskan, Yesus adalah roti hidup. Haleluya. Dialah air hidup. Ketika kita datang kepada Dia, maka roti hidup itu akan memuaskan kita, akan mengenyangkan kita dalam kelaparan. Air hidup itu akan memuaskan dahaga kita. Maka pasti kita akan diberkati terus menerus kalau kita meresponi tawaran Tuhan. Ya. Yang berikut, tolong mulai. Ini nggak bisa. Lihat, Yohanes 7:30-33. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepada seperti katakan oleh kita puji, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Apakah engkau hari ini haus? Haus supaya pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu menjadi baik, rumah tanggamu menjadi baik. Begitu haus, begitu rindu. Rahasia sederhana, datang kepada Yesus. Terima tawaran. Haleluya. Pasti engkau diberkati. Yang terakhir. Apa yang kita belajar dari Sakeus? Sakeus bertobat sungguh-sungguh sehingga dia diselamatkan, diberkati Tuhan. Ayat 7 dan 8 berkata begini, ayat 7 dan 8. Coba saya bacakan. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, lihat, Sakeus bertobat sungguh-sungguh sampai dia berkata, Tuhan, sekiranya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Setengah dari milikku akan kuberikan.
orang yang bertobat sungguh-sungguh. Keselamatan itu skala prioritas. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, dia korbankan semuanya untuk Tuhan. Bisa berkata amin. Dia suka berkorban untuk Tuhan. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh. Sakeus. Sampai dia berkata, tapi sekarang berhidup berkata, Tuhan, saya setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya. Sekalipun banyak orang bersungut-sungut melihat respon Tuhan Yesus terhadap Sakeus dan menumpang di rumah orang berdosa, tapi Sakeus membuktikan pertobatannya dan mengambil tindakan untuk mengembalikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Dan kepada yang dia peras sebanyak 4 kali dia kembali untuk mau diselamatkan dan diberkati. Ambil keputusan hidup di dalam pertobatan. Bertobat sungguh-sungguh. Sakeus karena dia pemungut cukai, dia katakan, aku akan berikan kepada orang miskin setengah dari kekayaan. Kalau ada orang yang kuperas, aku berikan 4 kali lipat. Itu pertobatan. Pertobatan selalu ada respon. Haleluya. Selalu ada respon. Ya. Perhatikan Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan Bartimeus, setengah dari miliknya dia berikan kepada orang miskin. Kemudian 4 kali lipat kalau ada orang yang diperas dia berikan. Itu hasil dari pertobatan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat terakhir Wahyu 2:5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, suatu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang dan bulut. Orang yang tidak bertobat, kata Tuhan, kaki dia diambil daripadanya, Roh Kudus diambil daripada dia, dan Tuhan memerangi dia dengan pedang dan mulut Tuhan. Kalau tidak bertobat, tapi kita semua hidup dalam pertobatan. Bisa berkata amin. Amin. Haleluya. Tutup Alkitab. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Saya undang saudara berdiri. Haleluya. Ku yakin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Kita rindu datang kepada Tuhan pagi hari ini. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang.